ditambah setengah. N ini merupakan bilangan bulat, ya. Bilangan bulat kalau pada keadaan dasar ini sama dengan 0, ya. Jadi pada keadaan dasar N itu sama dengan 0, ya. Nah, ya, ini tinjauan secara kuantum. Lalu sekarang kalau kita lihat dalam kondisi osilasi, ya. Kemarin saya menggambarkan, ya, susunan atom, ya, yang tersusun seperti ini, ya. Ini posisinya selang-seling, positif negatif, ya kan? Nah, sekarang ketika kita meninjau mereka berosilasi, sebentar ya. Ketika kita meninjau mereka saling berosilasi, kondisinya dalam keadaan osilasi secara, ya, simetri, ya, atau anti simetri, ya. Ini untuk kondisi osilasinya. Bagaimana kondisi simetri ketika atom-atom di dalam suatu kristal itu berosilasi? Nah, ini kita meninjau misalnya katakanlah dua atom, ya, yang memiliki muatan sejenis, ya. Nah, misalnya yang negatif dengan negatif. Nah, dikatakan simetri apabila mereka bergeraknya seperti ini, ya, atau begini. Nah, ini disebut modenya simetri. Nah, ketika mereka berosilasi, ya, secara simetri ini, ya, pada kondisi diskritnya, dia memiliki energi keadaan dasar yang besarnya berbanding lurus dengan setengah H-bar omega. Nah, frekuensi simetri, maka kita beri nama frekuensi pada kondisi simetri, ya, seperti ini. Lalu kalau yang antisimetri maksudnya seperti apa, gitu ya. Nah, untuk kondisi antisimetri, ya, saya gambarkan lagi. Untuk yang antisimetri gerakannya begini, ya, atau begini. Nah, ini disebut antisimetri. Nah, berarti dia juga memiliki frekuensi pada keadaan dasar untuk kondisi antisimetri. Ya. Besarnya untuk kondisi antisimetri itu mengacu pada nilai frekuensinya juga, ya. Kabar omega, kalau antisimetri saya beri nama A, seperti itu, ya. Ini sama dengan yang ada di buku. Sehingga dalam kondisi totalnya, ya, dalam kondisi totalnya, osilator harmonik, ya, ketika kita meninjau konsep model gas diatomik, ya, yang kemarin saya ilustrasikan, maka dia akan memiliki keadaan dasar, energi keadaan dasar secara total, ya. Energi keadaan dasar secara total yang saya sebut dengan E0 di sini, ya. Itu merupakan penggabungan dari dua kondisi mode simetrik dan antisimetrik. Bagaimana penulisannya? Tinggal ditambahkan saja setengah H-bar omega simetrik ditambah omega antisimetrik. Gitu, ya. Nah, dari sini nanti kita bisa menentukan, ya, besar energi interaksi. Ya, dari sini nanti kita bisa menentukan besar dari energi interaksi, ya, antara dua osilator, ya.
interaksi antara dua osilator. Jadi ini disebut energi interaksi dua osilator ya. Nah, ini bisa digunakan ya ketika kita mengasumsikan bahwa masing-masing osilator itu tidak terkoppel. Nah, karena tidak terkoppel ya, dan kita bisa asumsikan misal nilai dari frekuensinya sama misalnya ya, maka besar dari energinya ya ini karena dia tidak terkoppel ya, karena dia tidak terkoppel besar dari energinya, dia akan memiliki energi yang berbanding lurus dengan kabar omega 0. Kenapa? Ya, ini tadi saya katakan tidak terkoppel. Ini tidak terkoppel. Yang dimaksud tidak terkoppel itu adalah tidak saling bergantung satu sama lain. Jadi mereka berdiri sendiri-sendiri. Maka di dalam catatan saya sebelumnya ya, masing-masing osilator ya dia berdiri sendiri ya. Kemarin itu yang positif sama negatif, kurang lebih saya gambarnya gini ya. Nah, jadi ini tidak terkoppel satu sama lain ya. Namun untuk mempermudah kita asumsikan memiliki nilai frekuensi yang sama. Nah, ini bisa diperoleh besar energinya ini dengan mengasumsikan ya, karena besaran frekuensi yang sama ini bernilai setengah H bar omega apabila nilai frekuensinya diasumsikan sama ya. Kenapa sama, Pak? Karena kita mengasumsikan atom-atomnya memiliki massa yang sama dan tidak ada faktor gangguan dari luar atau tidak ada perturbasi ya. Sehingga kita bisa mengasumsikan dia memiliki frekuensi yang sama. Nah, karena dia tidak terkoppel, maka tentunya besar dari energi keadaan dasarnya 2 kali dari keadaan dasar kondisi diskrit masing-masing osilator. Oke. Nah, selanjutnya ya nanti kalian kalau turunkan ya, tadi saya sudah menyinggung energi interaksi. Energi interaksi dari dua osilator ya kan, masing-masing osilator itu meskipun dia tidak terkoppel tapi dia saling berinteraksi ya. Saya gambarkan lagi ya. Kalau kita asumsikan ini adalah osilator pertama ya, ini osilator kedua ya, masing-masing osilator ini ya saling berinteraksi. Nah, dia memiliki besar energi. Besar energinya ya, kalau kalian lihat di buku itu akan berbanding lurus dengan min A per R pangkat 6. R ini apa? R ini jarak antara A ya. Ini adalah jarak atom yang sejenis. Ya. Nah, sementara ya A itu apa begitu ya? A itu merupakan suatu konstanta ya. Ya. A itu merupakan konstanta ya untuk atom-atom yang identik ya akan memiliki nilai yang besarnya ya. Tadi kita asumsikan atomnya identik ya. Dia akan memiliki nilai konstanta yang besarnya mendekati besar omega 0 alfa kuadrat ya.
Nah, di sini muncul lagi konstanta yang disebut dengan alfa. Alfa itu apa, Pak? Ya, ini merupakan ya polarisabilitas. Ya, polarisabilitas meninjau atom yang memiliki muatan sejenis sejauh R, maka tentunya apa? Dipengaruhi oleh yang memiliki muatan, kan? Nah, interaksi positif sama positif tentunya dipengaruhi oleh muatan yang negatif, ya kan? Nah, maka stabilitas atau kemampuan interaksi atom-atom yang sejenis. Jelas ya? Ini polarisabilitas itu disebut sebagai kemampuan ion bersifat polar. Ion ya, ion ya bersifat polar. Ya, kemampuan ion bersifat polar. Nah, tentunya dia akan mempengaruhi, saya ulangi lagi, interaksi antara atom-atom yang sejenis. Baik yang positif ke positif dan negatif yang negatif. Oke. Nah, lalu kabar omega 0 tadi kaitannya dengan apa? Kalau tadi kita menyinggung keadaan dasar, ya, ini berhubungan dengan energi diskritnya. Nanti hubungannya dengan apa? Energi yang diserap. Ya, energi yang diserap oleh atau energi yang diterima oleh osilator ini, masing-masing osilator. Nah, ketika dia menyerap, ya, menerima ada energi dari luar, maka memungkinkan si osilator itu untuk bergerak. Ya, kalau kita bicara dalam konteks kuantum, memungkinkan si elektron-elektron itu mengalami eksitasi, ya, menyebabkan densitas elektronnya berubah. Nah, ketika elektronnya densitas elektronnya berubah, maka tentunya akan vibrasi, ada perubahan seperti itu. Ya. Nah, merujuk lagi kepada bentuk energi interaksi dua osilator yang dinyatakan dengan U, ya, ini ARR dengan A per R pangkat 6, ya. Saya tulis lagi ya. Ya. Ternyata interaksi ini disebut interaksi yang dikenal dengan van der Waals, ya, interaksi van der Waals. Nanti kalian cek di buku ya, enggak interaksi van der Waals, atau biasa juga disebut dengan interaksi London. Representasi apa secara fisik? Ya, tadi saya katakan interaksi dari dua osilator. Ya. Ketika kita meninjau osilator, ya, seperti ini, ya, ini kan yang terpolar, satu itu positif, satu itu negatif. Berarti dia memiliki dua polaritas yang disebut dengan dipol. Ya. Tadi saya menyinggung interaksi dua osilator, berarti interaksi van der Waals atau London ini, ya, disebutkan juga dengan interaksi dipol karena lebih dari sepasang, ya. Ada satu lagi gitu. Jelas ya. Jadi ini disebut interaksi dipol yang terinduksi, ya. Oke. Mudah-mudahan kalian paham sampai sini. Jadi untuk menjelaskan
lebih jelasnya kalian bisa membaca di buku Aristotle ya. Selanjutnya dengan pelajaran ya tentang interaksi dipol-dipol ini ya. Ini sudah pindah lagi. Akan jelas lagi interaksi dipol-dipol ya. Misalnya dengan L pangkat 6 ya. Nah, berarti besar interaksinya tergantung pada ada apa. Contohnya ini bergantung pada interaksi, tergantung pada jarak sisa antara dua oscillator. Jarak sisa antara dua oscillator. Sebenarnya yang ini ya tergantung pada N. Tergantung pada minus ya, per jarak sisa antara dua oscillator. Minus ini berhubungan dengan apa? Kecenderungan si benda atau partikel untuk memiliki atau mempertahankan posisi ya. Ketika satu bergerak kan dia cenderung mempertahankan. Nah, itu adalah efek reaksi ya dari gerakan suatu partikel. Nah, interaksi ini ya ternyata merupakan fenomena kuantum, makanya dijelaskan tadi menggunakan konsep persamaan efek yang bersifat diskrit ya. Ini ya. Nah, karena dia merupakan fenomena kuantum ya, kita bisa memahami bahwa ketika nilai ya, punyanya mendekati 0 ya, itu akan oleh ya, ketika nilai H-barnya juga mendekati 0 ya. Banyak gitu ya. Jadi maknanya adalah besar energi ketika nilai 0 ini ya, itu diakibatkan oleh adanya coupling dipol-dipol, adanya ketergantungan antara dipol satu dengan dipol lainnya ya. Jadi ada coupling dipol terkoppel gitu ya, dipol-dipolnya mengalami coupling atau dipol terkoppel. Itu akan mengakibatkan nilai energinya mendekati Nah, ini bisa dipahami ya kalau misalnya kita membuat ilustrasi dalam konteks diskusi muatan efek. Kayak ini ya, yang punya diskusi ini kalau atom-atomnya saling berdekatan, maka dia akan mengalami overlap. Terjadinya overlap. Artinya apa? Ketika si atomnya berdekatan ya, atau berdekatan itu mengakibatkan muatan ini ya, muatannya tempat ini ya, muatannya tumpang
kalian tidak berjauhan, ya, kalian berjauhan, maka dia tidak ada overlap, ya. Jadi distribusi muatannya tidak saling overlap sama lain. Nah, ilustrasi ini memudahkan kakak untuk memahami apa, ya, untuk memahami jenis interaksinya. Ada interaksi yang menarik, ada interaksi menolak, yang disebut dengan positive interaction. Kalau kita lihat di sini, ketika inti atom atau atom itu berjauhan, tidak ada overlap, ya. Artinya distribusi elemennya berkurang. Artinya adanya distribusi elektron ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan energi elektrostatik, ya. Ini kan distribusi elektron, distribusi muatan, ya. Suasana distribusi muatan saja, ya. Distribusi muatan itu nanti akan berhubungan dengan distribusi muatan yang akan berhubungan dengan energi elektrostatik, ya. Dia jarak bertekan, ada jumlah elektron yang kumpak ini banyak, ya. Dan juga distribusi kali banyak. Ketika ini banyak, energinya adalah energi elektrostatiknya. Ini akan mengakibatkan apa? Fenomena interaksi nolak dan tidak repulsif. Ketika dekat dia akan bisa cepat repulsif. Nah, interaksi saya nolak ini, ya, ini dilakukan dengan prinsip larangan Pauli, ya, atau yang disebut dengan prinsip eksklusi Pauli. Apa itu prinsip eksklusi Pauli? Prinsip eksklusi Pauli, seperti apa, ya? Nah, itu kita misalkan, ya, mungkin kalian mendengar, ya, waktu di dalam pelajaran fisika atau kimia pada masih SMA, ya, itu tidak boleh dalam satu energi memiliki keadaan spin yang sama, harus berbeda, ya. Saya berbeda, ya, harus di sini yang sama, terus berikutnya. Artinya apa? Ini di sini dua elektron tidak dapat, tidak boleh, tidak boleh memiliki tekanan kuantum yang sama, ya. Dan kembali nggak boleh prinsip ini nggak boleh atau begini. Nah, ini tidak boleh memiliki beberapa, boleh, tidak boleh. Itu Pauli. Sebenarnya ini sebenarnya kalau kita bicara spin, itu kan termasuk kuantum itu probabilitas atau probabilistik. Kita
probabilitas yang pertama sebelumnya akan pada suatu elemen tertentu ada elektron ini itu nggak boleh tapi juga probabilitasnya kalau semua down ya harus ada perlawanan itu adalah prinsip Pauli. Nah, konsekuensinya apa dari Pauli ini? Konsekuensinya ketika kita memiliki ya dua atom yang berbeda ya, memiliki dua atom yang berbeda, misalnya ada atom A, atom B ya, ini ada elektronnya nih, ini elektron dari atom A, ini ada elektron dari atom B. Nah, masing-masing elektron ini ya tidak boleh menempati keadaan sama, tidak boleh menempati keadaan yang sama ya, keadaan sama itu tidak boleh memiliki ya, tidak boleh memiliki keadaan sama, itu maksudnya. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham ya. Nah, ini saya mau gambarkan ilustrasinya ya, menarik ilustrasinya. Sebentar saya hapus dulu ya. Misalnya kita ilustrasikan di sini atom hidrogen. Dia punya inti ya, terus ada elektron di sekelilingnya gitu ya. Nah, ini memiliki spinnya, ini sama-sama di kondisi 1s ya, sama-sama di kondisi 1s ya. Misalnya seperti ini. Kalau ini memiliki elektron spinnya up, ini harus down. Artinya spin up itu probabilitasnya spin setengah ya kan. Yang ini berarti min setengah. Ini istilah ini biasa dikenal dengan istilah two level states ya. Ini ada habarnya sebenarnya. Itu. Nah, kalau misalnya penjumlahan ini ya ternyata dia memiliki total spinnya ya. Ini kan kalau dua hidrogen elektronnya dua, ini kan jadi helium ya. Helium ya. Dia ada di posisi sama-sama 1s ya. Sama-sama di 1s, maka kemungkinannya up sama down. Namun kalau misalnya dia up sama up ya, nah ini harus dia memiliki keadaan yang berbeda. Kalau ini up sama up, ini pasti 1s, ini pasti 2s begitu. Nggak mungkin ini 1s tuh nggak mungkin. Oke, jelas ya. Nah, sehingga ya ketika kita mempelajari lebih jauh ya, kita bisa membuat ilustrasi kurva interaksi antara dua atom yang terpisah sejauh R tadi. Nah, ini biasa dikenal dengan Lennard-Jones potensial kurvanya ya, atau kurva Lennard-Jones. Lennard-Jones. Jadi Lennard-Jones itu seorang fisikawan yang membuktikan secara empirik gitu,
Di sini Lennard-Jones potensial itu ya menyatakan hubungan interaksi dipol-dipol yang terinduksi tadi ya dengan jarak pisah antara dua osilator ya, atau dua atom. Nah, dengan mengambil asumsi dia punya jari-jari misalnya di titik R0 gitu ya. Nah, pada titik R0 dia memiliki energi awal U0. Nah, dalam konteks ini ya saya gambarkan dulu kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Nah, ini ada bagian yang daerah tarik menarik apabila jaraknya ada di rentang sini ya. Ini tarik menarik dan tolak menolak apabila nilainya ada di sini. Nah, ini daerah yang tolak menolak. Nanti kalian lihat lagi ya di buku ya. Nah, R0 itu apa gitu ya? R0 ini adalah jarak apa namanya kesetimbangan ya. Ini adalah jarak kesetimbangan. Jarak kesetimbangan antar atom ya. Jarak kesetimbangan. Ya, ini disebut jarak kesetimbangan dan pada kondisi setimbang itu dia memiliki energi potensial minimum ya. Oke. Nah, energi minimum inilah yang biasa kita kenal dengan sebutan energi kohesif ya. Lalu ya, kalau kita lihat di sini ya, di sini kan ada kemiringan U terhadap R ya. Ada kemiringan yang ini, ada kemiringan yang ini, ada kemiringan yang ini ya. Tergantung kita meninjaunya dilihat dari sisi tolak menolak atau tarik menariknya. Maka kemiringan atau gradien U terhadap R itu menyatakan suatu gaya. Gaya apa? Ya, itu disebut sebagai gaya interaksi. Ya, disebut gaya interaksi. Ini kalau kita lihat ya, kemiringan energi potensial ya, kemiringan energi potensial ya. Nah, ini bisa kita nyatakan secara matematis ya dalam bentuk seperti ini. Berarti ini merupakan gaya interaksi antar atom ya. Ini adalah gaya interaksi atom ya. Jadi dilihat dari apa? Dilihat dari interaksi antar atomnya ya. Berubahnya bergantung pada apa? Distribusi muatan gitu. Nah, dari sini ya kita bisa membuat syarat batas. Ya, ketika misalnya ya nilai R-nya kurang dari R0 tadi itu ya dari grafik. Nah, ini bisa kita sepakati ya dari persamaan ini nilai FR-nya atau gaya interaksinya itu akan lebih besar dari 0. Nah, ini disebut gaya interaksi tolak menolak. Nah, sementara ketika R lebih dari R0 ya FR-nya atau gaya interaksinya ya, itu akan bernilai kurang dari 0. Ketika gaya interaksinya kurang dari 0 ya berarti dia nilainya negatif ya, maka ini akan bersifat tarik menarik. Seperti itu ya.
Nah, lalu kalau misalnya pada kondisi eh, R0, ya, pada kondisi gaya interaksinya pada kondisi setimbang. Ya, pada kondisi setimbang, ya, artinya R sama dengan R0, ya, tolak menolak sama tarik menarik akan saling meniadakan. Jadi pada kondisi ini, ya, tarik menarik, tolak menolak itu saling meniadakan. Oke, jelas ya sampai sini ya. Nah, berarti di sini hubungannya kalau begitu dengan prinsip apa larangan Pauli apa? Nah, dari prinsip atau dari larangan Pauli, ya, itu menyatakan tidak dibenarkan adanya dua elektron berada pada satu orbit kan dengan bilangan kuantum yang sama. Berarti apa? Nah, berarti dia menunjukkan tolak menolak begitu. Ya. Jadi tolak menolak itu merupakan konsekuensi dari adanya larangan Pauli. Dan dari larangan Pauli itulah, ya, itu mendasari, ya, dua elektron tidak boleh memiliki jumlah bilangan kuantum yang sama. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Nanti kalian coba baca lagi di bukunya. Nah, sekarang kita lihat lagi gambar apa? Bentar. Ya, ini ya. Kita lihat lagi tadi yang ilustrasi atom dengan distribusi muatan ya. Yang satu jauh, yang satu berdekatan. Ini ada tumpang tindih, yang ini berjauhan, yang ini saling tumpang tindih. Misalnya ini kita beri nama atom A, atom B, ya. Nah, misalnya ya, dia jaraknya berdekatan seperti ini adalah A, ini adalah atom B, ya. Maka elektron pada atom B ini ada kecenderungan menempati daerah atom A. Begitu pula sebaliknya, ya enggak? Nah, terus tadi kita sudah bahas pada kondisi ini ketika dia saling berdekatan, ya, kecenderungannya apa? Kita lihat yang tadi ya, yang tadi, ya. Ketika dia berdekatan, kecenderungannya adalah tolak menolak, ya kan? Jadi ketika dia berdekatan, kecenderungannya tolak menolak. Nah, lalu kalau begitu ya, secara empiris ini ternyata bisa dinyatakan nih, dalam bentuk persamaan matematika B per R pangkat 12. Nah, B ini merupakan parameter empirik ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ya nanti kalian coba cek lagi di buku ya. Energi total potensial dari dua buah atom ya, dengan jarak pisah R ya, dengan jarak pisah R itu bisa dinyatakan dalam bentuk uh, potensial Lennard Jones ya. Yang besarnya itu R,
Ya, ini ada 4 epsilon gitu ya. Bentar, saya teruskan di sebelah ya. Ini pokoknya pangkat 12 ini per R ya. Ya, ini 12 ya. Dikurangi ya. Oh, di sini ada konduktivitas ya. Per R ini pangkat 6 ya. Oke, saya tulis ulang aja biar lebih enak lihatnya. Ini potensial Lennard Jones namanya. Nanti kalian cek betul nggak, khawatir saya keliru. Ya, seperti ini. Nanti kalau kalian lihat di buku ya, itu konstanta yang besarnya sebanding dengan 4 epsilon tau pangkat 6. Sementara yang B ya besarnya 4 epsilon tau pangkat 12. Nah, tadi ini semua ya, ini semua merupakan persamaan potensial Lennard Jones ya. Penjelasannya dari kurva yang tadi saya gambarkan itu ya. Ini R0 ya, ada U0 ya. Ini adalah jarak kesetimbangan interatomnya. Oke, sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Saya lanjutkan. Selanjutnya kita akan masuk ke konsep kesetimbangan kisi ya. Nah, kan kita sebenarnya tadi pembahasannya masih konsep gas mulia ya, gas mulia. Ini interaksi yang digambarkan dengan atom-atom diatomik seperti ini yang saling berinteraksi satu sama lain. Yang ini punya jarak R, ya, yang ini punya jarak X, ya, dan seterusnya. Nah, di sini ya, tadi kita menghitung gerak dari getaran si atom, ya kan? Nah, sekarang kalau kita abaikan nih energi kinetiknya, ya, ketika kita abaikan, ya, maka energi kohesif dari kristal gas mulia ya, itu bisa di apa namanya, bisa diformulasikan ya dengan cara menjumlahkan potensial Lennard Jones ya. Oke, jadi kalau kalau kita apa mengabaikan energi kinetik ya, misalnya mengabaikan energi kinetik itu, energi kinetiknya kita asumsikan sama dengan 0 ya, misal ya, asumsi ya. Ketika kita asumsikan ini, maka ya energi kohesif, energi kohesifnya itu merupakan penjumlahan dari potensial Lennard Jones ya. Ini sama dengan ya, sama dengan penjumlahan energi potensial dari Lennard Jones. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita mengasumsikan ya, sehingga kita mengasumsikan, bentar,
memiliki N buah atom, asumsi berikutnya ya, kita punya N buah atom ya, tentunya di dalam kristal. Nah, energi potensialnya itu bisa dinyatakan dengan ini energi potensial total ya, nilai setengah M 4 epsilon ya, kali dengan tadi potensial Lennard Jones ya, karena N atom, jadi ada bagian yang penjumlahan PIJ ya, ada I sama J, itu menunjukkan ya atom I dan atom J. Ini pangkat 12 ya, dikurangi ini pangkat 6. Oke. Ya, jelas ya. Jadi ini ketika kita mengasumsikan N buah atom. Nah, ini adalah energi potensialnya. Selanjutnya, ya, ketika kita misalnya menghitung ya, ingin menghitung struktur FCC ya. Nah, kalau kalian lihat ya, untuk struktur FCC energi potensialnya itu memiliki nilai tersendiri untuk nilai orde 12 ya, orde pangkat 12 ya, orde 12 sama orde ke-6-nya. Nilainya beda satu sama lain. Nah, sehingga artinya apa? Di sini nanti berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan karakteristik dari jenis struktur kristal. Ya, karakteristik antara titik keseimbangan dengan konduktivitas. Nah, di sini juga kalau kalian lihat kan ada jumlah atom. Nah, ini berhubungan dengan apa? Dengan jumlah elektron juga, berkaitan dengan kemampuan dia menghantarkan listriknya gitu. Oke, mudah-mudahan sampai sini jelas ya. Jadi kalau tidak jelas ya kalian berarti harus belajar lagi ya dari buku kita. Jadi untuk energi kohesif kalian baca-baca lagi ya. Intinya untuk gas mulia itu memiliki nilai energi kohesif yang hampir sama lah. Nanti cek ya kalian di bukunya. Namun ya itu apabila dilihat dalam kondisi diam ya. Oke, sebentar saya tulis. Jadi energi kohesif untuk gas mulia ya, itu memiliki nilai sama. Ternyata ya nilai energi kohesif yang sama ini apabila kita melihatnya ya kondisi atomnya diam. Untuk kondisi atom diam ya. Lalu kalau kita tinjau secara kuantum ketika dia mengalami pergerakan ya, ya ketika dia bergerak ya itu ya secara kuantum memiliki nilai prosentasi yang lebih kecil ya, nilai koreksinya gitu ya. Nanti kalian untuk perbandingan
jari-jari kesetimbangan ya, dengan nilai konduktivitasnya untuk gas mulia atau elemen Ne, Ar, Kr, dan xenon ya. Ini seingat saya Ne itu 28, yang A-nya 10 ya, yang Ar-nya 10, yang Kr-nya 6 ya. Nah, ini ternyata memberikan nilai atau koreksi ya, ini semakin berat atom gas, koreksi secara kuantum memiliki nilai persentase yang lebih kecil ya. Persentasenya kalau nomor atomnya ini Ne28, Ar10, Kr6, yang Ne itu 1,14 ya, yang Ar itu 1,11 ya, yang Kr-nya itu 1,1 ya. Ini ini sini ya, yang Kr 1,1. Oke. Nah, mungkin itu saja ya kuliah untuk malam ini ya. Kita sudah masuk ke interaksi tolak menolak ya, interaksi van der Waals. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke jenis-jenis ikatan kristal ya. Jadi kita akan lihat bagaimana karakteristik ikatan kristal yang berbasis pada kristal ionik ya, terus ada kristal kovalen dan lain-lainnya. Ya. Ya, sebelum saya akhiri sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan kuliah hari ini. Saya akhiri. Selamat malam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum